Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa, kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan dengan Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM Hum. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof? Alhamdulillah. Hari kelihatan cerah sehat. sekali ya Prof ya. Ya, alhamdulillah. Cinta pada tanah air. Oh iya, terlihat Jangan ya. berpengkhianat pada tanah air. Terlihat dari dasinya sama pakaiannya merah putih ya Prof Iya ya. dong. Ini itu ngomong-ngomong tentang pengkhianat, emangnya ada yang mengkhianat nih Prof? Ya, mengkhianati ya, judi online mengkhianat itu. Mengkhianat Oke. negara itu. Di awal-awal Prof udah gaspol nih, tapi tahan dulu nih. Kita nanti akan bahas lebih lanjut tentang siapa sih kira-kira yang dimaksud oleh Prof pengkhianat negara itu. Tapi di studio kita mau menyapa juga ada beberapa audiens yang sudah hadir dari perwakilan beberapa universitas, yaitu dari UNAIR, UNESA, dan Universitas Trunojoyo Madura, yang nantinya seperti biasa akan bertanya-tanya kepada Prof Bowo seputar permasalahan hukum, baik yang terkait topik hari ini ataupun tentang yang di luar topik. Nah, Prof, sudah sempat dibahas tadi tentang siapa sih pengkhianat negara itu, dan akhir-akhir ini pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas judi online, terutama untuk kasus mafia buka akses judi online. Total ada 23 orang sudah ditangkap di kasus mafia buka akses judi online tersebut. 10 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Nah, Prof Bowo sebagai pakar hukum melihat seperti ini gimana nih Prof? Miris atau seperti apa? Ya, Komdigi itu kan begini. Jadi negara maju mundurnya, hancur enggaknya dari Komdigi. Kenapa? Itu sebagai satu data negara. Ya kan, kerahasiaan negara. Nah, kalau sampai kerahasiaan negara ini dibuka, sekarang kan digital. Nah, sebetulnya ini pengkhianat ini siapa ya? Kalau kita melihat ini take down enggak, ya kan? Jadi ya, tapi ya masuk komputer atau di email dan sebagainya enggak. Tapi take down saya kira jutaan nggak mungkin lah. Jadi di sana itu ada namanya kalau nggak salah alatnya nama scrolling. Scrolling itu gitu. Jadi besar mahal tuh. Tapi di dek itu bisa kena. Kenapa kok nggak scrolling itu? Nah, padahal kita itu kalau digital itu harus punya satu kedaulatan. Kita nggak punya sih. Kalau memang kedaulatannya itu ada, kalau nggak salah harus diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi kedaulatan digital itu tidak boleh keluar masuk di sini. Contohnya seperti itu. Nah, ini kan judi ini kan imbasnya ke baik ke Kamboja maupun ke Thailand kan gitu, bisa masuk. Nah, di sini adalah pasarnya kan itu. Nah, ekses jadi judi itu kriminalnya itu sebenarnya kriminal biasa, tapi efek dominonya itu besar sekali. Contohnya satu aja ilustrasi, sampai dibakar, ya kan? Ada polwan bakar suaminya polisi kan gara-gara judi. Gara-gara judi. Ya, banyak utang, kayak sekolah anaknya, ya maka karena judi, rumahnya dijual dan sebagainya. Ini kan judi online. Nah, sebetulnya ini ya kita itu rakyat sipil sih, jangan ya banyak yang ditangkapi, orang nongkrong-nongkrong tangkap, bisa jangan itu yang tangkap. Yang tangkap itu ya kalau menangkap ya kepalanya ikan yang tongkolnya itu besar atau kakapnya itu besar. Pentolannya itu ya kalau bisa ya dirjainya, kementeriannya itu kan tanggung jawab. Karena yang masuk ke sana itu nggak bisa. Kalau orang-orang biasa masuk ke sana bisa. Okay. Apa yang saya sampaikan tadi, alat-alat scrolling tadi, scroll ya. Tuh. Meskipun di take down, nggak mungkin melilit terus, nggak mungkin. Yakin saya. Karena banyaknya informasi yang lewat tadi, sekarang ini zamannya sudah lain. Kecuali kalau tentang Eropa itu hanya rasis dan sebagainya simpan memang benar, jadi harus melibatkan hubungannya dengan Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian sana. Kenapa? Karena digital itu tidak bisa lagi, sudah kita menjangkau sekarang nggak seperti dulu lagi. Jangkauannya apa? Jangkauannya luar negeri nggak bisa. Kita dari luar negeri bisa masuk kemana? Masuk.
Kerahasiaan kita itu di mana-mana tahu, percuma coba. Contohnya ke Google tahu mana-mana itu. Ya kita nggak bisa ngomong gitu. Ternyata kita sudah kemasan itu masa bisa. Jadi sudah harus memang hati-hati dan jangan sampai ada perjudian, karena judi itu melanggar pasal 303, pasal IT, ya, tentang persoalan yang berhubungan dengan pasal 27. Sebetulnya Komdigi itu ada, kalau kita lihat itu di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ada pasal 40 ayat 2. Jadi ketika IT atau yang jenis-jenisnya mentransfer, mentransmisi dan sebagainya melanggar peraturan, sebenarnya kena pemerintahnya sebetulnya. Pemerintah yang kena itu, bukan rakyat seperti ya kayak nongkrong ditangkap ini kan bagian dari korban. Oke. Tadi juga Prof Bowo sempat singgung ya, ada beberapa negara seperti Kamboja, Thailand, dan salah satunya Indonesia yang menjadi sasaran empuk dari judi online ini. Kalau menurut Prof Bowo melihat faktor apa, faktor terbesar yang membuat memang judi online itu seperti sudah marak dan mengakar bahkan sampai ke tingkat para pejabat. Kalau di Indonesia itu faktornya apa, Prof? Pasar, kesenangan pasar itu. Di sini pasarnya. Kalau yang negara-negara yang memang pasarnya nggak, kesini tuh sampai kelas bawah, menengah, ya atas ada, tapi ya nggak begitu banyak. Tapi ya yang eksesnya itu ke bawah, kasihan juga. Oke, jadi menurut Prof Bowo karena kelas menengah ke bawah ini cukup banyak, akhirnya pasar yang paling empuk memang di Indonesia untuk judi online. Nah, jadi ada kayak ditutup ya, kayak diblokir, kan itu sebetulnya. Nah, Komdiginya itu saya itu ya dulu zaman siapa, Budi Ari kalau nggak salah. Nah itu kan bagaimana sekarang AI kalau kedekatan dan penguasa AI terus. Tapi sekarang itu saya tahu kepingin bukan menguji toh, kepingin melihat apakah penegak hukum ada keberanian. Kalau orang melanggar hukum siapa saja, saya nggak bicara equality before the law ya, jadi persamaan di mata hukum ya, saya nggak bicara itu, memang konstitusi ya. Tapi seharusnya begitu. Gak pandang itu presiden, gak pandang itu jenderal, gak pandang orang itu. Masa sing ecek ditangkep itu ya bikin ya. Jadi menurut Prof Bowo seharusnya yang ditangkap itu pentolan atas-atasnya. Iya, kalau yang kecil-kecil itu terlaluan gitu. Ya Kak? Oke. Jadi kalau yang ditangkap yang kecil-kecil itu Prof sepertinya kayaknya nggak akan selesai-selesai. Lebih baik langsung pentolan yang pentolannya atas. Yang ada tek sudah situ. Jadi memberikan suatu suatu ya berhubungan dengan alatnya mahal di sana. Oke. Kalau nggak salah di Komdigi itu nanti 8. Nah itu apakah memang efektif, Prof? Nanti langsung akan memangkas yang bawah-bawah itu? Saya kira kalau itu nggak ada, ini kembali lagi ke kedaulatan digital itu, karena nggak ada kekuasaan digital ya. Dikarenakan digital itu sudah tidak bisa, kecuali digital itu tidak bisa dari luar masuk ke sini. Kerahasiaan negara itu sudah lepas semua sebetulnya. Oke, ini kritik pedas ya dari seorang Prof Bukan Bowo. pedas, tapi ya kenyataannya dokumen-dokumen sudah di sini ngomong, ya jangankan itu, kentut aja bisa dibunyikan itu ya kan. Oke, ya. Lalu perubahan dari Kominfo menjadi Komdigi, ya. Itu PR terbesar menurut Prof Bowo apa nih? Saya kira, saya mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat, susah kalau kita nggak punya satu tentang yang saya sampaikan tadi, kedaulatan digital ya. Kedaulatan itu harus memang benar-benar dari luar nggak bisa masuk. Memang harus punya kedaulatan, ini nggak boleh diapa-apakan, katakanlah itu. Ada satu kerjasama dengan pihak-pihak luar negeri ya. Karena contohnya kalau kita bicara masalah pidana ada hubungannya dengan ekstradisi kan. Contohnya kalau namanya ya mohon maaf ini, alatnya di sana, ya kan? Nah tapi bisa mengeluarkan di sini, ISP-nya sana katakanlah ya, dia tidak punya hubungan ekstradisi, providernya di sana, internet service providernya di sana. Ya kan? Nah, sana buat
Enak di sana, kalau sana buat, loh sana nggak dilarang. Di negara Thailand, negara Kamboja nggak dilarang, judi nggak ada larangan. Ya kan? Jadi masuknya sini bisa masuk linknya. Tapi kesempatan yang baik akhirnya ya seperti itu. Dianggap judi itu mesti menang. Seharusnya janganlah. Apapun judi itu nggak akan bisa kaya. Nggak akan bisa kaya ya Prof ya? Nggak. Nah, ini kalau dalam kasus mafia buka akses judi online ini ada 3 orang tersangka, Prof. Tersangka utamanya diantaranya yang mempunyai peran luar biasa Ya, luar dan biasa. menjadi dalang maraknya judi online di Indonesia. Peran mereka adalah mengumpulkan website judi online, mengumpulkan uang setoran, memverifikasi website judi online agar tidak diblokir, dan berperan sebagai pengatur operasionalisasi kejahatan yang dilakukan seluruh tersangka. Melihat perannya yang bisa merusak masa depan generasi bangsa ini, menurut Prof Bowo, sanksi hukum apa yang paling tepat untuk para tersangka ini? Ini tersangkanya ini adalah dari Komdikil ya. Betul, Prof. Saya tahu ya kan. Ini peran penting nih. Dia tahu. Dia operatornya di situ kan. Yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk memblokir justru malah Oh, memfasilitasi. itu nanti ketika di sidang itu harus diberatkan hukumannya. Tapi andai kata hukuman mati, tapi kalau ini di sini nggak ada hukuman mati ya. Lalu apa yang paling pantas, Prof, menurut Prof Bowo? Ya diberatkan 10 tahun ditambah berapa sepertiganya karena dia itu adalah merupakan bagian dari orang yang bertanggung jawab. Memang demikian hukum KUHP-nya demikian. Tapi Asas tentu hukum. di mata masyarakat ini menggelikan sekali, Prof, karena yang seperti Prof Bowo katakan, masyarakat kecil-kecil yang di bawah ditangkap-tangkepin, ternyata yang bermain justru yang ada di dalam Komdigi sendiri, yang ada di atas-atas sendiri, ini gimana nih, Prof? Nah tadi kembali lagi ngegas tadi pengkhianat bangsa itu sudah pengkhianat itu. Oke, jadi yang tadi Prof Bowo sebut di awal pengkhianat itu ini maksudnya. Iya 2016 tuh. Pengkhianat bangsa itu. Tapi kan menurut Prof Bowo nih, dengan permainan yang sudah secantik ini, apakah mungkin mereka bermain sendirian, Prof? Oh nggak mungkin dong. Itu namanya nggak mungkin berani sendiri. Itu kan ada kaki tangannya, ya kan? Ada yang perintah, ya toh, ada yang operatornya, ada yang nyuruh, ada yang teknisnya dan sebagainya. Semua kena ini. Tapi yang diunculkan itu kepalanya di mana? Saya ini belum tahu. Ya ini kan. Ujungnya sampai di mana ini belum kelihatan ya, Prof Iya, ya? soalnya PPATK yang tahu siapa di mana uangnya kemana aliran dananya ini baru tahu. Tapi kalau prediksi dini dari Prof Bowo sendiri kira-kira akan mencatut banyak nama hingga sampai siapa saja nih, Prof? Ya, oke, Apakah jangan-jangan mantan Kominfo yang dulu Pak Budi Ari bisa jadi juga terbawa-bawa nih, Prof? Iya, memang di dalam hal ada di dalam persoalan pidana korupsi. Ini pidana korupsi kan main-main. Extraordinary crime nih. Personality dan accountability, ditanggung gugatan untuk jawab, kena itu menterinya itu, dirjennya juga kena sebetulnya. Dirjennya ya, Prof? Dirjen sama menterinya. Karena impossible ya, Prof, karena melakukan hal seperti ini tanpa sepengetahuan atasannya menurut Prof Ya mungkin tidak berani. Saya duduk di sini ya atas memang ada hubungannya. Oh tiap hari Jumat malam jam 8 harus duduk di Surabaya TV, kan perintah juga. Masa saya tidak ada perintah, tidak ada hujan, tidak ada angin, malah duduk di sini. Oke. Itu gak nonsen. Sama berarti ya, seperti Sama dengan yang di dong, Komdigi, iya. tidak mungkin bisa menjalankan sesuatu tanpa perintah ya, Prof? Iya. Cuman keberanian enggak sekarang? Berani enggak? Selevel itu enggak berani. Menurut Prof nggak berani nih? Tapi kalau Presiden Prabowo berani. Kalau dia mengkhianati tentang nasionalisme, oh sapu, judi sapu, jangan ngomong tok. Korupsi sapu. Oke, artinya Prabowo optimis di masa Saya pemerintahan Prabowo optimis, Gibran ini. tapi belum judi datang online ini. akan diberantas. Datanya belum datang. Kalau datang sudah, tinggal ACC aja, rekomendasi, periksa gitu. Oke, ini sepertinya semakin panas nih tentang orang-orang yang disebut Ya, oleh ya, Prabowo pengkhianat negara ini, dan hukuman apa sih yang kira-kira pantas diberikan kepada mereka yang sebetulnya seharusnya berwenang untuk memberantas, malah justru menjadi orang utama yang membackingi. Nah, seperti apa kejadiannya dan akan seperti apa ke depan kira-kira hukuman yang pantas diberikan kepada mereka? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hukum di Mata Bowo.
Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bobo. Masih berbicara tentang judi online yang ternyata melibatkan orang-orang di dalam Komdigi ya. Yang mirisnya adalah 10 tersangkanya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang harusnya bertugas untuk mengawasi dan memblokir website-website judi online di Indonesia. Menurut Prabowo, apa yang harusnya dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi hal ini? Aduh, saya kalau antisipasi ya, itu sampai salah ngomongnya. Ada PP, kalau dulu ada PP berapa ya? Kalau nggak salah 88 tahun 2012, kalau nggak salah ya. Itu data yang hubungannya ada di luar itu nggak akan bisa masuk data yang di dalam. Di luar nggak bisa masuk. Contohnya seperti itu, peraturan pemerintahnya kalau nggak salah ya, tahun 2012 itu. Jadi ada kedaulatan itu, jadi memang punya kekuasaan tentang digitalisasi. Jadi kuat itu. Kalau saat ini apakah belum memiliki kekuasaan menguasai tentang Ada digitalisasi itu, Pak Jokowi itu kalau nggak salah PP tahun kalau nggak salah 19 ya, 27 pasal 21 boleh. Karena menyangkut investor yang dari luar boleh aja, dikarenakan hubungannya antara luar dan dalam negeri. Itu Presiden Jokowi itu. Oke, yang kalau di PP-nya. pemerintahan Prabowo Gibran ini cara mengantisipasi yang menurut Prabowo lebih paling efektif lah, karena kan ini melibatkan orang dalam sekali sehingga menggelikan dan memalukan begitu loh, Prof. Saya nggak bisa, tetap bisa masuk. Apapun bisa masuk. Nggak bisa ada cara Kalau lain nggak ada mungkin, Prof? kedaulatan nggak bisa. Oke. Susah kita. Prof, tapi kan karena ini sudah terlanjur melibatkan orang-orang dalam Komdigi sendiri, bahkan dari beberapa sumber, beberapa website harus membayar sebesar 8,5 juta supaya website tersebut tidak diblokir, dan terhitung sampai saat ini ada sekitar 1.000 website yang dibackingi oleh para oknum Komdigi ini agar websitenya tidak diblokir karena sudah membayar 8,5 juta itu sendiri. Memang seperti terlihat seperti lahan basah ya, Prof, daripada kita hanya menerima gaji di Kementerian Komdigi, kan lebih baik kita cari-cari ceperan seperti ini. Nah, kan Prof waktu itu sempat singgung juga karena presiden kita Pak Prabowo sebelum menjadi presiden sempat menyatakan memang para pejabat-pejabat ini gajinya harus kita naikkan supaya kesejahteraannya naik dan mengurangi kemungkinan lah untuk melakukan korupsi atau tindak pidana kejahatan. Nah, kalau menurut Prabowo sebagai pakar hukum, apakah sepakat dengan hal ini? Ini kelihatannya APBN sudah gaji menteri tidak bisa itu. Jadi kita itu ekonominya sudah mulai menanjak inflasi. Inflasi itu ada ya. Ya agak susah juga kalau gajinya dinaikkan dan sebagainya. Tergantung. Tapi kenapa? layakkah menurut Prof Bowo supaya untuk in case mengurangi supaya hal-hal seperti ini Bukan tidak terjadi? itu. Kalau itu ada moral etika dan yang berhubungan dengan moral etikanya ya. Jadi sekalipun dinaikkan pun Susah tidak itu. ada jaminan bahwa Soalnya orang-orang mudah. ini tidak akan melakukan hal ini. Kerja, duduk, diem, tinggal jadi operator sudah bisa. Karena dia mau memahami IT. Ini artinya kan dari pihak Komdigi sendiri ada kecolongan, Prof. Ya gak kecolong lagi, masa diawasi. Setiap kerja diawasi aja. Masa gitu. Tapi kalau pandangan Prof Bowo ini betul-betul kecolongan yang tidak sengaja atau jangan-jangan ada udang di balik batu nih, Prof? Oh, gak udang di balik batu ini, udang di balik rempeyek ini. Ini terus terang aja ini. Gak mungkin lah. Bermain ada sendiri. Niatnya itu ada. Mindset-nya itu ada. Gak mungkin lah. Mastermind-nya pasti ada di balik ini semua. Di balik ini siapa? Cuma belum ketahuan, belum kendus. Tapi nanti semua diperiksa berapa 2, 3 kalau nggak salah. Prediksi dini Prof Bowo akan ada nyanyian-nyanyian merdu yang ternyata mungkin nanti akan... ada nyanyian, tinggal gimana, semua itu dari presiden toh. Kebetulan presidennya ke luar negeri. Ternyata ini kan melayat kemana-mana ya, luar negeri ke sana dan sekarang belum pulang. Kalau pulang nanti bagaimana ini, ada pengkhianatan bangsa. Prof Bowo menunggu nih ya bagaimana keputusannya nanti kalau Presiden Prabowo pulang ya. Loh, ini Surabaya TV didengar loh sama Prabowo ini. Jangan-jangan Pak Prabowo kalau kita ngomong, oh pengkhianat terhadap negara, pengkhianat terhadap bangsa, waduh udah marah besar ini. Presiden Prabowo marah besar.
Habis ya Prof ya. Oh, gak dihabisin lagi. Tapi ini juga menjadi pergunjingan ya Prof di masyarakat, karena kan mantan Kominfo yang dulu Pak Budi Ari itu berdasarkan beberapa sumber yang kami baca, salah satu tersangka yang menjadi membackingi beberapa atau ribuan situs judi online yang bernama AK itu merupakan kenalan yang direkomendasikan oleh orang dekat dari Budi Ari, yang ternyata sebetulnya ketika tes untuk masuk ke Kominfo sebetulnya tidak lolos, tapi pada akhirnya seperti ada diloloskan untuk masuk ke Kominfo. Nah, kalau menurut pandangan Prof Boni, lagi-lagi kira-kira ada udak di balik batu lagi nggak nih? Curiga sekarang kan ngerekrut sebagai seorang ASN ya toh, ini tersistem. Loh, gak main-main loh. Sistemnya dari pusat. Ya kan? Bukan kayak dulu nulis-nulis. Sekarang pakai internet, komputer, ya kan? Ya kan? Kan gitu kan? Online, kan semua gitu. Ya nanti itu pun ya, mohon maaf ini, nilainya berapa terbuka. Oke, jadi sorry ya. Kenapa AK ini bisa diloloskan? Menjadi tanda tanya ya Prof ya? Tanda tanya lagi, ini persekongkolan ini, bisa terjadi kan? Iya kan? Loh ini kan kita fair aja kita. Kasihan loh generasi muda kayak ini, mbak-mbak, mas-mas ini nanti tes semua gak main-main, tesnya seperti itu semua. Masa ujuk-ujuk langsung masuk? Gak bisa, harus melalui satu tahap rekrutmen. Aduh, malah. Tapi ex-Kominfo Budi Ari menyatakan siap kok Prof diperiksa dan dipanggil. Bahkan kan memang ramai sekali kawan-kawan di DPR itu memaksa ya polisi untuk segera periksa Budi Ari. Iya, sampai sekarang kok diperiksa. Ini yang menjadi persoalan. Periksa dulu lah, salah benar gimana nantinya. Semua dirangkai ya toh. Sorry, saya boleh mohon maaf. Ini kan gini, ini teknik satu penyidikan. Pertama kan sudah ada tersangka, ya kan? Nah, tersangka ini ada hal ketika full bucketnya, ada rekonstruksinya, ya kan? Ada konfrontirnya, ya toh. Antara keterangan yang satu dan lainnya nanti diterangkan. Gimana sih? Keterkaitannya ya Prof ya? Ya ini kok belum ada ya, belum kalau sudah penyidikan transparan sebetulnya, kecuali penyelidikan loh ya. Kalau penyidikan transparan bagaimana ini? Harus memberikan suatu sistem. Kalau itu kerahasiaan tidak apa-apa, tapi harus sampai sekarang kok nggak tahu ya. Kemana ya larinya ini? Apa hanya orang-orang yang di dalam dan sebagainya? Ini jangan-jangan nantinya dilindungi. Nah, ini nggak boleh nih. Melindungi pengkhianat bangsa nggak boleh nih. Kena yang melindungi nih. Loh, main-main loh ya. Orang yang melindungi pengkhianat negara dan bangsa, orang juga akan kena pasal 55-nya turut sertanya. Nah, tapi kan begini Prof, yang menjadi pengkhianat ini adalah orang-orang dalam yang di Komdigi sendiri yang memang seharusnya memberantas, malah justru membackingi. Hukumannya tentu nggak mungkin sama dong dengan masyarakat biasa yang melakukan judi online dengan mereka-mereka yang seharusnya memberantas justru membackingi. Beda dong harusnya hukumannya. Oh beda, tadi ada tambahan. Lebih berat dong. Lebih berat, kalau bisa ya. Untuk zaman dulu ada Petrus ya dikasih air, dimasukkan tongdu, di semen, buang ke laut, ya toh, dalam-dalam. Ini kalau dulu sih gitu. Tapi sekarang kan negara kita kan negara hukum, ya kan? Semua itu berdasarkan hukum, bukan negara maksud, bukan negara politik. Ya toh, negara hukum, panglima hukum. Kalau ini seperti itu ya akan ada satu, ya dilihat saja kalau nantinya sampai ini nggak terendus, sampai ini membiarkan sesuatu yang kejahatan-kejahatan yang kelas tinggi ini ya, tinggal tunggu aja nantinya. Prof, ini ada kabar Prof, baik terkait kasus pemberantasan judi online, saat ini Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK ini mengungkapkan transaksi judi online di Indonesia ini mulai ada kecenderungan menurun. Kepala PPATK Ivan Yustiavandan mengatakan PPATK memprediksi transaksi judi online akan menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 327 triliun. Nah, bagaimana Prof Bo menanggapi hal ini? Apakah Prof Bo juga meyakini bahwa judol ini benar-benar bisa diberantas di Indonesia? Atau seperti apa nih Prof? Ya, kalau memberantas tentang kejahatan itu nggak bisa bersih. Kejahatan itu nggak bisa 100% bersih. Tapi kalau menurun bisa. Memang bisa. Karena ini adalah ada orang semua ketakutan semua. Jangan sampai
Nah ini ya berhubungan dengan adanya kejahatan yang kelas tinggi ini, seharusnya memang benar-benar harus dipilih ya kan, jangan sampai nantinya ini bagaimana sih, saya kepingin nantinya rekonstruksinya, kejahatannya bagaimana, modusnya bagaimana, ini kok belum terungkap. Lah saya nunggu sampai setiap TV saya, kok gak ada sih, modusnya apa sih, terus bagaimana sih, rangkaiannya bagaimana sih, terus tekniknya bagaimana, kok ada semua. Ini kan si berkrem, aduh. Jadi, Nah, ini kalau mau bahas tentang modus nih Prof, tapi sebelum kita bahas tentang modus, mungkin saya mau tanya dulu nih Prof. Ini karena memang sudah melibatkan orang-orang di dalam Komdigi itu sendiri. Tindakan preventif apa ke depannya dalam rekrutmen para anggota-anggota atau karyawan Komdigi ini agar ke depan tidak main-main kotor seperti ini lagi nih Prof? Ya memang harus ada pengawasan ya. Pengawasan juga, kalau semua itu kan sudah disumpah sih. Pada saat rekrutmen ada sesuatu apa mungkin Prof yang harus ditekankan dan ditanamkan supaya memang tidak kecolongan bisa meloloskan orang-orang seperti ini Prof? Ini memang mohon maaf, ini seharusnya memang orang-orang yang di Komdigi yang hubungannya dengan adanya salah satu yang disampaikan oleh Mbak Angel, ini orang nggak boleh masuk. Orang nggak boleh masuk, dan itu apa kerjanya, repotnya bagaimana, kan itu harus dilihat. Ada lain itu ya. Saya bisa melihat, ini melihat apa sih kerjanya. Jadi ada pengawasan sistem. Oke, pengawasan itu kan setelah Prof. Nah, kalau sebelumnya seperti apa nih Prof? Karena kan memang secara tes juga untuk masuk ke dalam Kementerian Komdigi kan seharusnya berlapis-lapis, banyak dan tidak mudah. Tapi kenapa masih bisa kecolongan masuk orang-orang yang dengan kualitas seperti ini nih Prof? Gimana? Masuk dengan kualitas seperti ini berarti apa? Bentuk kegagalan pada saat rekrutmen atau seperti apa nih Prof? Jadi ini memang kita nggak bisa nyalakan ya. Orang itu kerjanya enak, ya, mendapatkan uang yang enak, ya, itu yang disenangi. Semua motivasi manusia seperti ini kan, kerjanya nggak susah-susah, uang mengalir terus. Nah, ya PPATK seharusnya ya, mohon maaf nih, PPATK setiap kali nama-nama itu harus masuk ke daftar PPATK, tulis. Nah, sehingga apa? Ada dana berapa? Hari ini kan gitu. Bisa tuh. Kan? Oke. Dan menurut beberapa sumber yang kami ketahui nih Prof, di ruko yang menjalankan praktik membackingi judi online itu transaksinya luar biasa, bahkan karyawannya juga keluar masuk menggunakan mobil sport yang mewah-mewah nih Prof. Sepertinya memang lahan basah sekali Prof untuk bermain-main di daerah sini. Gak basah sekali. Dia menari-nari di atas penderitaan. Padahal banyak orang sekarang ini banyak ya kayak permainan dulu, kayak game-gamean tapi ada nilainya dan sebagainya. Nah, masuk ini termasuk salah satu modusnya ya Prof ya. sebetulnya. Nah, seperti apa kira-kira modusnya, baik yang tadi sudah disebutkan oleh Prof Bo tentang permainan atau seperti apa, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hukum di Mata Bowo.
Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Nah, Prof, tadi Prof Bowo sudah sempat singgung tentang beberapa modus-modusnya, salah satunya memang melalui game-game. Nah, yang memperhatikan modus pelaku judi online ini kan makin beragam. Mulai dari pemasaran atau promosinya yang menggunakan influencer, hingga dikamuflase menjadi games-games atau permainan yang lebih sederhana. Apa kira-kira Prof, sanksi hukum yang layak didapatkan untuk para influencer yang ikut mempromosikan judi online ini? Oh, itu kan bisa kena pasal 27 Undang-Undang 19 tahun 2016. Ancaman gimana itu? Tapi kalau misalnya dalam kasus itu mereka mengaku tidak mengerti kalau itu judi online, gimana nih Prof? Asas hukum semua orang dianggap tahu. Oke, berarti memang seharusnya para influencer ini pinter-pinternya gimana caranya memilah dan meneliti dulu apa yang akan dipromosikan, seperti itu ya Prof ya? Iya. Contohnya ya, kalau kita bicara ya, kecuali pasal 44 orang gila. Ini orang nggak gila. Jadi semua ketika melanggar ketentuan sebagaimana sudah diundangkan oleh aturan hukum pasal 27, ada perjudian, ya kan? Ada asusila, ya kan? Ada yang lainnya, fitnah, ya kan? Ada ujaran kebencian, itu kan semua ada. Jadi siapa yang sudah diundangkan dan masuk barang siapa dan sebagainya, ada ancaman seperti ini sudah merupakan satu bagian undang-undang sudah diundangkan. Oke, jadi nggak bisa bilang nggak tahu ya Prof ya? Nggak bisa. Oke, lalu kecuali orang gila lo ya. Oke. Orang gila yang telanjang ada di jalan. pengecualian, ya. Kecuali memang orang dalam gangguan jiwa. Tapi kalau memang tidak, ya tahu nggak tahu harus pasti akan dianggap tahu dan ada sanksinya ya Prof ya. Sanksi apa Prof yang paling tepat untuk para influencer itu? Karena mengingat mereka itu memiliki pengaruh yang banyak dan followers atau pengikut yang banyak juga, sehingga kan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka promosikan tentu berpengaruh kepada terutama fans-fans fanatik mereka. Gimana nih Prof? Itu ancaman sudah ada ya. Siapa yang mentransmisi atau menyebarluaskan itu sudah kena loh. Mempromosikan ya Prof? Promosikan kena sudah ada aturannya, hukumnya sudah ada, bunyinya sudah ada. Oke, jadi baik dari yang mempromosikan yang kena, yang pelaku kena, lalu yang membackingi ini harusnya lebih berat lagi. Kena itu masuk itu. Lebih berat lagi. Berat lagi itu masuk. Kalau yang backingi masuk itu masuk tindak pidana pencucian uang. Oke. Nah, Prof, ini kan bagaimana dengan pemilik website judi online-nya sendiri? Apakah sanksi hukumnya dan berapa lama kira-kira ancaman hukum penjaranya? Judi online saya sampaikan tadi sudah ada hubungannya 6 sampai 10. Judi online ya bisa terjadi nanti ketika dia masuk ke dalam hubungannya dengan tindak pidana TPPU pencucian uang bisa. Oke. Itu yang berat. Oke, jadi ada minimalnya itu. Yang pelaku pemain judi online ada hukumannya sendiri kena, lalu yang membackingi juga kena, influencer yang mempromosikan kena, tapi pemilik websitenya juga pasti kena. Pasti kena, jadi semua itu kena. Nah, tapi dari ribuan website gitu, emang memungkinkan Prof nyari satu-satu pemiliknya, gimana nih Prof? Sebetulnya tahu kok kepolisian tuh, ada kok. Pasti ada sistemnya lah ya Prof. Di Polda itu ada cybercrime-nya itu ada. Jadi ada tiap hari itu ada berapa orang, 10 berapa orang bisa. Berarti sebetulnya bukan hal yang sulit untuk memberantas ini ya Prof. Akan menjadi sulit karena memang ada orang-orang di dalam yang justru ikut bermain. Iya. Oke, ini menarik ya Prof ya. Karena setelah ini Prof akan ada teman-teman dari beberapa perwakilan universitas yang juga mau bertanya-tanya dan melampiaskan keresahannya nih tentang judi online. Boleh kita kasih kesempatan ya Prof ya? Ini soalnya penting sekali. Soalnya edukasi hukum, ya toh. Ini juga di samping edukasi hukum, juga edukasi tentang digitalisasi. Baik, boleh ya Prof kita kasih kesempatan? IT, monggo. Silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan Prof, saya Hafian dari Universitas Trunojoyo Madura. Prof, saya mau tanya, apakah judi online ini juga memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang memiliki target 8% pada tahun 2028-2029. Terima kasih. Cakep. Baik nih Prof, pertanyaannya, dampak terhadap ekonomi pastilah Prof. Loh, ini yang belum saya sampaikan sampai saya ya mohon maaf kesingsal. Ada dampaknya itu ekonomi, sosial. Ya berat ini. Ya.
terus kemudian tentang hubungannya politik, hubungannya tentang yang sosial sudah ya. Terus adat istiadatnya enggak boleh sini judi-judi itu. Artinya dampaknya luas sekali. Ya, Prof? Ini yang paling luas itu adalah tadi berdampak ekonomi yang begitu signifikan. Oke. Masifnya itu. Kalau ngomong paling buruk, hal paling buruk apa yang terjadi seandainya judi online ini tidak segera diberantas? Oh, negara kolab. Karena judi uangnya online. sudah kemana-mana, nggak perputarannya nggak bisa perputaran sebagaimana kalau kita bicara masalah tentang teori ekonomi, ya untuk kerakyatan bisa ngumpul dan sebagainya ya merata ya. Kalau sudah ke judi, sudah judi nggak akan bisa. Ya kehancuran lah. Tinggal kalau ini memang saya tadi sudah saya sebutkan, cuma nggak saya lontarkan ya. Di gini, kalau sampai ini negara nggak ada kedaulatan digital, negara tinggalannya nunggu saja, ya, nunggu saja nanti, devaluasinya nunggu saja, karena masalah ekonomi yang penting. Ekonomi sebetulnya digunakan semestinya pada waktu itu enggak, judi akhirnya masuk ke mana? Akhirnya masuk ke ruang yang itu, yang orang yang bos-bos itu kena semua. Nah ini, jadi ngumpul di situ. Artinya memang dampaknya luas ya bagi perekonomian Indonesia. Sebetulnya sudah tahu kok, Presiden Prabowo ini sudah tahu kok. Sebetulnya sewaktu Presiden Jokowi itu sudah tahu, tapi sampai sekarang itu kok baru sekarang ini ada persoalan yang begitu ketangkepnya. Sebetulnya akhir lama kan ini, lama sebetulnya. Tapi ya memang pada saatnya lah, ketika Presiden Prabowo mengatakan judi diberantas, korupsi diberantas, kan semua tanggap semua. Baru sekarang kena. Nah kalau sudah kena gini, alhamdulillah bisa nanti ekonomi bisa pulih kembali lah. Mudah-mudahan bisa pulih kembali. Kalau sampai ini terus-teruskan, ini berantakan sekali ekonomi. Benar. Oke. Saya benarkan, saya pendapat. Baik, semoga sudah menjawab ya pertanyaannya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh kita kasih kesempatan, silakan waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sesabila Diapati Imran dari UNER. Saya ingin bertanya, Prof, apakah penangkapan 2-3 orang termasuk 10 pegawai Komdigi ini menandakan langkah nyata pemerintah dalam membongkar mafia judi online atau hanya sekedar tindakan simbolis? Dan bagaimana sistem digital yang seharusnya mengawasi malah dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ilegal ini? Selain itu, adakah indikasi bahwa keterlibatan pegawai Komdigi ini dalam kasus judi online tidak hanya terkait dalam penghasilan pribadi, tetapi juga melibatkan praktik korupsi yang lebih besar dalam lembaga tersebut? Terima kasih. Oke, baik sekali nih pertanyaannya, Prof. Ini cakep sekali nih. Ada tadi saya sampaikan, ada tentang tindak pidana korupsi ada tindak pidana pencucian uang, ada tindak pidana IT, ada tindak pidana pengkhianatan bangsa. Wah ini banyak. Ini banyak. Dan dari 10 orang yang ditangkap tadi, sesuai pertanyaan, apakah jangan-jangan ini hanya simbolis saja supaya kelihatan memang sudah bekerja untuk memberantas, atau jangan-jangan nanti kalau menurut Prabowo optimis mungkin akan ada pentolan-pentolan rasnya juga yang kena? Gimana nih, Prof? Iya, nanti kan ya mohon maaf, pertanyaan lagi jangan sampai ada senyap ya. Gerakan senyap gitu loh ya. Harus gerakan memang benar-benar. Nah, pantau terus ini ya, Prof. Saya juga ada kekhawatiran. Namanya curiga kan boleh. Jangan-jangan ini hanyalah tai-tai anget-anget ya toh. Tapi ini seharusnya ini harus dikonfrontir antara satu dan yang lainnya, bagaimana itu bisa ketangkap dari situ. Dan ini harus dikembangkan. Kalau nggak dikembangkan, soalnya apa? Soalnya waktunya ini terbatas, karena hukumannya terbatas. Kecuali hukumannya lebih dari 9 tahun baru bisa ada pasal 29 KUHP untuk diperpanjang. Tapi kalau ini terbatas, kalau ini nggak sekarang, nggak didengung-dengungkan, nantinya apa? Nantinya hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena terbentur masalah waktu, karena dikejar waktu tentang penahanan 20, 40, 30, 50. Kalau sampai itu sudah lepas demi hukum. Harus gerak cepat ya, Prof? Gerak cepat ini. Kalau nggak kalau nggak gerak cepat, saya mohon maaf ini, saya kok gak optimis ya kalau gini. Kok rasa saya gak gitu.
Ini kalau seperti ini kan kenapa? Karena kita harus tahu, karena di dalam kuhap nggak bisa menahan lama-lama, ada batas waktunya. Kalau batas waktunya dilimpahkan sudah tidak bisa lagi. Untuk apa? Untuk kembali mem-BAP itu nggak bisa. Karena dia harus menjalani dulu, kan itu. Nah ini bisa nantinya ada gerakan senyap, lah sudah nggak bisa apa-apa. Oke, baik. Kita doakan ya, semoga pihak yang berwajib memang bisa bergerak cepat supaya memang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Prof ya? Iya, tapi geraknya cepat itu harus ada yang Tepat juga ya, Prof, ya? yang lebih tinggi, yang harus memang tanggung jawab ya. Ya ada minimal dirjennya, ya kan? Itu penting itu. Itu yang merupakan satu perintah. Jadi menterinya, jadi tanggung jawab dan tanggung gugatnya itu memang harus ada. Jangan sampai menteri diam-diam, semua diam-diam. Nah, enak dia. Kalau diam-diam semua enak jadi menteri aja saya. Nah, kenapa nggak daftar menteri dulu, enak ya? Kalau ada apa-apa bisa melempar saja kayak Anduk itu. Oke, baik Prof, kita lanjut ya ke pertanyaan terakhir. Mungkin silakan waktu harus silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Prof. Saya Najwa Airunisa dari Universitas Airlangga. Prof, terkait penurunan transaksi judi online yang diprediksi oleh PPATK, apakah menurut Prof bahwa itu dapat dipercaya disebabkan penurunan tersebut disebabkan oleh pemberantasan yang lebih efektif, atau justru karena pelaku judi online ini beralih ke platform yang lebih sulit dilacak dan juga diawasi oleh pihak yang berwenang? Wah, ini juga terima kasih ya, pertanyaan yang baik sekali nih. Ini kita juga nggak kepikiran nih, ternyata jangan-jangan nih turun bukan karena sekedar diberantas, karena malah pindah ke platform lain yang nggak terlalu diawasi. Ini gimana nih Bro? Kalau platform ini sudah repot tuh, susah ya. Nanti bisa saja ke pinjol, ke yang lainnya bisa saja terjadi nih. Ini semua kemungkinan ada dong, Prof? Ada. Pinjol itu ya sebenarnya kena. Yang lain-lainnya banyak ini sebetulnya. Langkah paling efektif untuk mengantisipasi seperti apa? Langkah efektif yang untuk mengantisipasi ini adalah semua negara ini, masa depan negara ini dari Komdigi. Apa yang berhubungan dengan kerahasiaan negara, data negara, semua ini dari Komdigi. Kalau Komdigi lemah, negara akan lemah. Oke, baik. Mungkin Prof, terakhir sebagai menutup, pesan apa yang ingin disampaikan pertama untuk Komdigi, lalu yang kedua karena kita mengetahui HP ini semua bisa pakai Prof, termasuk anak-anak di bawah umur pun sudah punya HP. Nah, mereka mungkin beberapa yang belum teredukasi tidak tahu sekiranya mungkin itu hanya games, ternyata itu adalah judi online. Kira-kira apa yang ingin disampaikan pesan-pesan kepada masyarakat dan kepada Komdigi? Kalau Komdigi, ya saya berharap Komdigi untuk memutus situs-situs yang scrolling. Nah, scrolling itu bukan satu ya, memang per detik aja bisa semua habis, nggak di take down ya. Nah itu satu. Kedua, ini harus memang benar-benar harus ada hal-hal yang memang mempunyai jiwa yang patriotisme, proporsional, integritas negara itu harus punyai. Moral sudah harus, dan beretika tentang masalah yang berhubungan sosial masyarakat ini menyebabkan itu ya untuk Komdigi ya. Kenapa? Karena bangsa ini terletak pada Komdigi. Karena semua itu dari Komdigi. Karena masa depan sekarang ini negara jauh bisa dekat dengan kita. Ya karena apa? Karena permainan-permainannya seperti apa yang kita sampaikan tadi. Sekarang kan gampang. Karena sudah digitalisasi kan. Nah, untuk masyarakat janganlah main-main tentang masalah yang berhubungan dengan cybercrime, berhubungan dengan adanya salah satu judi online atau pinjol. Jangan, itu bohong semua ya. Jangan. Kalau utang ya yang jenisnya yang di mana ya, supaya nggak mencekik dan sebagainya. Ini judi online ini adalah merupakan satu bagian penyakit. Ini penyakit masyarakat yang nantinya orang akan kecanduan seperti kecanduan narkoba. Nanti ada efek kejiwaannya. Jangan sampai seperti itu. Itu lupakan saja. Kalau mau main-main, jangan main-main judi online ya. Kasihan keluarganya, anak istri atau ibu bapaknya, kasihannya nanti menanggung akibat dari judi online itu. Karena judi itu nggak akan bisa selesai. Judi itu terus-menerus. Nanti ganti baru, tapi apa yang ditanyakan oleh mahasiswa Airlangga tadi benar. Masa ini nanti nggak ada lagi, itu yang saya tidak bisa menjawab. Memang akan terjadi. Oleh karena itu kita harus memang benar-benar kita tanamkan tentang masalah ya moral kita,
integritas kita, dan jangan sampai merugikan pada masa depan bangsa dan negara maupun keluarga sendiri. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof Bowo atas waktu dan Ya, kesempatannya masih dan ada ilmu yang sudah closing-nya di-sharing namanya. oleh pemirsa setia Surabaya TV. Dan tentu saja kita doakan agar bagaimana caranya Komdigi ini kinerjanya semakin baik dan bisa memberantas seluruh judi online sampai ke akar-akarnya dengan secepat-cepatnya. Dan pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih. Dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Angel pamit undur diri. Salam Surabaya TV.